Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Dinda Febrianti, dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi tentang mengenal OSI dan layernya. Berkomunikasi di era ini semakin mudah dilakukan dan tidak sesulit zaman dulu. Dulu, untuk melakukan sebuah pertukaran data untuk komunikasi dari satu komputer ke komputer yang lainnya sangatlah sulit. Karena masing-masing vendor atau developer memiliki protokol jaringannya masing-masing, yang mana mereka berbeda satu sama yang lainnya. Dan di sekitar tahun 1980-an, sebuah badan bernama International Organization for Standardization kemudian membuat model referensi dan diberi nama OSI. OSI ini mempunyai 7 layer yang tentunya semua memiliki aneka fungsinya masing-masing. Apa sih itu OSI? OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan, sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun develop, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Di dalam OSI tersendiri, terdapat 7 lapisan OSI dan masing-masing fungsinya, yang mana fungsi tersebut memiliki peran yang sangat penting. Apa saja ketujuh urutan layer OSI yang dimaksud? Yang pertama, ada physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data, tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer. Pengirim dan ditujukan kepada physical layer penerima. Nantinya, di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi, radio atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Yang kedua, data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadi kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI, layer layanan data link layer. Nah, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layers dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang, data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan terbaginya data link layer menjadi 2 sublayer, yaitu MAC, Media Access Control, dan juga Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapat akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC sendiri bertugas mengidentifikasi kemudian membungkus protokol network, layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Yang ketiga ada network layer. Antara 7 OSI layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya satu saja. Network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Yang keempat, ada transport layer. Untuk pengiriman pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan.
Kelima, tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi, dialog, dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI yang bernama transport layer. Terus yang keenam, ada presentation layer. Nah, presentation layer ini yaitu melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam komunikasi. Merupakan tugas dari presentation layer ini. Dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enskripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Nah, yang ketujuh yaitu application layer. Berbicara tentang penyedia interface atau protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi, dia langsung ada. Itulah penjelasan dari 7 layer OSI. Nah, kemudian cara kerja OSI layer. Cara kerja OSI layer bisa dibilang sangatlah panjang dan cukup rumit. Ambil contohnya ketika misalkan kita hendak mengirimkan sebuah email ke komputer lain. Nah, ada tahapannya seperti ini ya. Yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain, dan yang kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, transport layer mengirim pemecahan data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu, di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Nah, setelahnya, alur akan berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam pengucapan kata atau kalimat. Mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga atas ketidakkompletan bahan presentasi yang saya bawakan. Terima kasih sekali lagi dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.